Halo teman-teman semua, perkenalkan ini dengan Kak Timi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang metabolisme dan sintesis protein. Nah, apa sih itu metabolisme? Nah, metabolisme merupakan suatu reaksi kimia yang terjadi di tubuh makhluk hidup. Semua makhluk hidup melakukan proses metabolisme. Nah, metabolisme ini didukung oleh senyawa anorganik dan senyawa organik, teman-teman. Nah, senyawa anorganik itu seperti apa sih? Nah, senyawa anorganik itu merupakan senyawa yang tidak dapat diuraikan oleh tubuh, atau bisa saja senyawa yang kita dapatkan dari luar berupa makanan. Contohnya besi, zinc, kemudian magnesium, dan kalsium. Kemudian yang kedua adalah senyawa organik. Nah, senyawa organik ini adalah senyawa yang bisa dihasilkan oleh tubuh. Salah satunya adalah enzim. Dan menariknya teman-teman, enzim merupakan senyawa prekursor utama yang membantu proses metabolisme. Inilah yang menyebabkan terjadi adanya perbedaan definisi antara reaksi biokimia dan reaksi kimia biasa, di mana reaksi kimia biasa hanya melibatkan senyawa-senyawa katalisator yang bersifat anorganik, sedangkan untuk reaksi metabolisme itu sendiri melibatkan senyawa-senyawa yang pada umumnya merupakan senyawa organik seperti enzim yang seperti yang Kak Timi sebutkan tadi. Nah, dalam reaksi metabolisme ini teman-teman, itu ada dua reaksi utama. Yang pertama adalah reaksi anabolisme. Nah, apa itu reaksi anabolisme? Nah, reaksi anabolisme merupakan reaksi yang terjadi di mana terjadi penyusunan komponen-komponen dari yang bersifat sederhana bersifat menjadi senyawa-senyawa yang bersifat kompleks. Contohnya proses fotosintesis. Nah, di fotosintesis ini akan terjadi perubahan dari unsur karbon dioksida dan air menjadi unsur yang lebih kompleks lagi teman-teman, yaitu senyawa glukosa atau monosakarida dari senyawa karbohidrat. Dan yang kedua ada reaksi katabolisme. Nah, reaksi katabolisme ini teman-teman merupakan reaksi kebalikannya, yaitu merupakan reaksi penguraian unsur dari yang unsur sifatnya kompleks ke unsur yang sifatnya lebih sederhana. Salah satunya adalah respirasi seluler yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, respirasi seluler ini ada bermacam-macam tahap loh teman-teman. Yang pertama ada yang disebut sebagai glikolisis. Nah, yang kedua ada yang disebut sebagai dekarboksilasi oksidatif. Yang ketiga ada yang disebut sebagai siklus Krebs. Yang keempat ada yang disebut sebagai transport elektron. Nah, untuk reaksi ini dari glikolisis sampai untuk transport elektron itu terjadi proses penguraian senyawa teman-teman. Jadi senyawa yang dari bersifat glukosa akan diubah menjadi senyawa berupa karbon dioksida, air, dan berupa energi dalam bentuk ATP. ATP ini yang kita gunakan sehari-hari untuk melakukan proses aktivitas dan metabolisme tubuh lainnya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk anabolisme ini dia ada berbagai macam ya teman-teman. Yang pertama ada yang disebut sebagai siklus Calvin-Benson. Nah, siklus Calvin-Benson ini merupakan siklus yang dapat terjadi di tubuh tumbuh. Reaksi siklus Calvin ini teman-teman dia ada dua jenis reaksi, yaitu yang pertama ada reaksi terang dan yang kedua ada reaksi gelap. Nah, selanjutnya ada jalur metabolisme C3 dan jalur metabolisme C4. Nah, teman-teman itu memang agak lebih kompleks ya teman-teman, tapi karena untuk video kali ini waktunya hanya sedikit, jadi mungkin Kak akan memberikan inti-intinya saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses sintesis protein. Nah, untuk sintesis protein itu sendiri teman-teman, dia terdiri atas dua tahap utama, yaitu yang pertama adalah proses transkripsi, yang kedua adalah proses translasi. Nah, untuk proses transkripsi ini teman-teman, dia itu terjadi di dalam inti sel atau yang disebut sebagai nukleus. Nah, dalam proses transkripsi ini akan ada rangkaian
akan ada rangkaian-rangkaian reaksi kimia yang terjadi dan akan ada tahap-tahapannya teman-teman. Setelah struktur dari DNA yang ada di dalam inti sel itu diubah atau ditranskrip ke dalam bentuk mRNA, maka dia akan selanjutnya langsung menuju ke tahap yang disebut sebagai translasi. Nah, proses translasi ini teman-teman terjadi di bagian sitoplasma, khususnya untuk ribosom, di mana untuk kode-kode genetik yang atau gen yang dari mRNA tersebut akan diterjemahkan menjadi protein. Dan ini sangat berperan penting dalam menunjang proses tumbuh kembang dari suatu sel atau makhluk hidup itu sendiri. Dan akhirnya tahap akhir dari translasi ini disebut sebagai pasca translasi. Nah, di pasca translasi ini teman-teman akan terjadi proses pembentukan protein yang di pembentukan senyawa-senyawa fungsional yang berperan penting untuk pembangunan sel. Salah satunya untuk pembentukan kolagen, pembentukan senyawa-senyawa organik lainnya yang dapat menunjang atau membantu sel untuk melaksanakan fungsinya. Seperti itu ya teman-teman.